Gue pengen nunjukin ke kalian gimana caranya untuk biar video kalian itu dicari di top kata kunci. Gini caranya, misalkan contoh trik upload video, ya kan. Nah, ini udah pasti paling atasnya tuh. Salah satunya adalah video gue. Karena apa? Gue akan jelaskan di video kali ini. Halo YouTube guys, di sini. Jadi di video kali ini gue pengen sharing ke kalian gimana cara riset kata kunci biar video kalian itu jadi top teratas pencarian di YouTube. Nah, sebelumnya ini berdasarkan praktek gue sendiri, dan sorry tuh saya kalau misalkan ada sedikit noise karena di luar lagi ada ibu-ibu pengajian, lah udah pengen bulan puasa. Jadi sering banyak pengajian ibu-ibu. Nah, kita lanjut. Kenapa kok bisa gue nyari trik upload video yang gimana viewernya itu banyak? Terus juga gue jadi salah satu top rank di kata kunci trik upload video dan bisa menyaingi beberapa konten kreator lain yang mungkin viewernya jauh lebih banyak ketimbang video-video gue. Jawabannya satu, kalian harus memfokuskan satu kata kunci yang dicari banyak orang. Oke. Nah, jadi kita bedah aja video gue yang masuk rekomendasi ini. Oke, sorry nih iklannya. Kita tunggu dulu. Ini by the way gue nyari menggunakan akun yang kosong ya, menggunakan akun yang kosong yang sebelumnya pencariannya itu baru bener-bener ini doang. Gak pernah gue itu tuh, baru trik upload video doang, karena memang gue sengaja untuk riset. Nah, jadi kayak gini, misalkan kalian itu mempraktekkan atau riset kata kunci, dan kalian mempraktekannya gimana? Caranya gini, misalkan kalian topiknya itu memancing, ya kan, mancing ikan, mancing. Nah, ini adalah kata kunci utama. Ini adalah kata kunci yang paling top dicari dalam beberapa bulan terakhir, ya kan, mungkin mancing ikan. Nah, ini akan ada rekomendasi ikan atau rekomendasi kata kunci yang paling banyak dicari di YouTube. Sebenarnya kita nggak perlu tools-tools yang mahal-mahal, tools-tools yang mungkin berbayar atau tools-tools yang mungkin agak ribet ketimbang itu. Kita bisa memanfaatkan YouTube aja sebagai riset kata kunci kita. Jadi cukup begini aja. Misalkan kalian seorang pemancing, misalkan kalian itu lagi mancing ikan lele atau ikan-ikan apapun yang berjenis ikan air tawar atau air laut, lah pokoknya mancing ikan. Nah, ini di sini kalian bisa gunakan kata kunci yang mungkin sebelum kalian bikin konten itu bisa kalian untuk bahan ide konten juga. Ini riset sekalian ide konten juga. Misalkan di sini paling atas itu adalah mancing ikan bujuk, yang dimana coba kita klik mancing ikan bujuk itu viewernya juga lumayan, 61.000 atau bahkan ada yang 300.000, ada yang bahkan 54.000. Atau misalkan kita cari aja mancing ikan, atau di sini lihat nih ada mancing kepiting, mancing ikan, mancing belut. Ini bisa kalian jadi referensi konten kalian, ide konten kalian sebelumnya. Dan ini juga bisa diaplikasikan ke konten-konten kalian lain, entah gaming, entah vlog, entah teknologi, entah keuangan. Ininya bisa. Atau misalkan gini, ya kan, misalkan kalian bikin konten tutorial cara menghasilkan uang, ya kan, menghasilkan uang dari internet. Nah, menghasilkan ini dari dua kata kunci aja itu kita udah bisa lihat dan sekaligus bisa kita jadikan ide konten. Misalkan cara menghasilkan uang dari game, menghasilkan uang dari HP, dan menghasilkan uang dari internet. Misalkan kita ambil kata kunci yang kedua karena ini top pencarian juga, cara menghasilkan uang dari game. Nah, kita cari viewernya atau kita cari video-videonya yang terbaru ya, atau kita bisa filter penelusuran di sini. Terus tanggal uploadnya mungkin di bagian minggu ini atau seminggu terakhir gitu kan, minggu ini. Jadi kalian tahu video-video mana yang diupload dalam seminggu terakhir di kata kunci yang ini. Contohnya dari channelnya Teknobi. Ini bisa kalian tiru nih kayak gini nih. Ya kan, bikin konten, anggap kalian sudah bikin kontennya, kalian udah tahu keywordnya kalian mau gimana, yaitu tadi cara menghasilkan uang dari game. Nah, pasti ada nih kata kunci yang mungkin terkait sama kata kunci tersebut, atau di bawah deskripsinya itu dia udah pasti tanamkan kata kunci tersebut atau di bagian tagnya gitu. Jadi kita bisa mencontek tag-tag yang orang gunakan atau tag-tag yang itu pakai dengan hanya menuliskan judul aja gitu. Jadi judul itu termasuk dalam algoritma ya, atau dari SEO atau Search Engine Optimization. Jadi kalau kalian menambahkan kata kunci di dalam video kalian, itu udah termasuk namanya kata kunci. Lalu dibarengi sama di bagian deskripsi kalian itu udah termasuk kata kunci. Contohnya balik lagi ke video gua, karena gue malas kalau misalkan ngebuktiin tuh nggak pakai video gue sendiri. Contoh nih ya kan, video gua ya kan muncul di top 3 sekarang. Sebentar, iklan lagi muncul. Nah, jadi kalian lihat sendiri. Misalkan tadi gue nulis kata kunci di YouTube itu adalah trik upload video, maka di video di judul gue aja udah ada trik upload video. Ini udah kata kunci yang paling banyak dicari
di YouTube gua, Trik Opus Video. Nah, di bagian deskripsi itu gue juga tambahin. Oke lah, deskripsi itu jangan isinya teks semua. Kita barengin sama pesan-pesan yang pengen kita sampaikan secara singkat di isi videonya. Kita deskripsikan di sini, dan paling bawahnya itu kita tambahkan namanya teks terkait gitu. Misalkan YouTube guys, atau cara menjadi YouTuber. Terus juga di sini pasti ada namanya Trik Opus Video. Itu udah pasti ada, karena itu yang ngebuat video gue juga naik gitu. Dan ada lagi, gue udah habis riset juga di bagian YouTube Studio gua. Nah, di sini pendapatan juga masih sedikit. Nah, ini video gue ini lagi naik-naiknya. Kenapa? Gue juga kurang tahu kenapa ini video bisa naik, karena ini video baru gue upload kemarin, yaitu yang upload 50 video langsung rame. Itu juga gue juga kaget kenapa bisa itu kena, karena gue cari di sini nih, gue riset, ternyata gue riset nggak niat ya, kita cari ya kan. Di sini di video gue yang ini nih ada namanya, di judulnya itu ada cara meningkatkan viewer YouTube. Kita carilah di sini cara meningkatkan view. Nah, gue dari nulis meningkatkan view aja, ada viewer YouTube, viewer TikTok, viewer YouTube Short, view YouTube. Nah, ini yang paling relevan adalah meningkatkan viewer YouTube. Kita cari. Nah, ternyata video gue juga ada tuh masuk rekomendasi, bahkan di nomor berapa nih, kan ini iklan, ini video, terus ini video, terus ini video baru nih. Berarti kan nomor 4 ya video gue dimasuk rank di cara meningkatkan viewer YouTube. Nah, ini ternyata viewer gue direkomendasikan dan terus naik grafiknya kayak gitu. Itu sih menurut gue. Dan apakah di bagian deskripsi gue itu ada ada kata kuncinya? Gue jujur kurang tahu, karena gue risetnya asal-asalan. Tapi yang jelas gue udah pokoknya kata kunci terkait kayak gitu. Misalnya cara menghasilkan uang atau cara menjadi pemula di YouTube kayak gitu kira-kira. Tapi yang paling relevan adalah menambahkan kata kunci di bagian judul video gitu. Dan juga dibarengi sama thumbnail yang bagus ya. Kalau gue jujur aja, gue nggak tahu kalau thumbnail gue itu bagus atau enggak. Tapi kalau misalkan gue ngeliat thumbnail serupa, ada video kayak gue atau ada thumbnail yang mirip kayak gue, terus gue tertarik, udah pasti gue tertarik, gue bakal nonton gitu. Jadi kita jangan lupa sama ilmu gue yang udah gue sampaikan sebelumnya, jangan lupa memposisikan diri jadi penonton, karena perlu ya, karena kita juga pengen tahu misalkan konten kita tuh sebenarnya tertarik nggak sih, atau konten kita itu sebenarnya menarik nggak sih buat orang. Dari segi thumbnail aja udah ketahuan gitu. Kan thumbnail adalah pintu masuk utama ya kan, dimana penonton itu pengen nonton atau enggak berdasarkan ya thumbnail dulu. Jarang sekarang orang lihat judul dulu, bahkan itu orang pasti ngeliat thumbnail dulu. Jadi thumbnail menarik itu sangat diperlukan. Jadi gitu aja ya untuk kesimpulannya. Kalian cari riset di YouTube ya kan, menggunakan kata kunci yang paling relevan. Kalau bisa top 3 teratas ini itu kalian tambahkan di dalam judul kalian, terus juga dibarengin sama branding kalian juga, terus juga ditambahkan kata kunci tersebut di dalam deskripsi atau tag video kalian. Kayak gitu aja sih. Semoga kalian ngerti, atau misalkan ada salah-salah kata atau ada pendapat gue yang kurang berminat, kalian bisa berdebat di bagian kolom komentar, atau kalian pengen bacotin gue atau misalkan apapun itu, silakan debat di kolom komentar, gue akan jawab satu persatu. Oke, thank you guys.